Oke ya, kita akan bahas apa sih sebenarnya arti yang namanya profesionalisme itu. Kan seperti itu bahasa kita. Oke, profesionalisme itu ketika kita lihat dari terminologi arti ya, kita bicara ya, terminologi arti dari profesionalisme itu kita sebut dengan profesional. Orang-orang profesional itu kan artinya orang yang ahli. Betul ya? Profesional itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, ketika kita bicara ahli guys, itu sebenarnya ada 3 hal. Oke? Ketika kita bicara ahli sebenarnya ada 3 hal. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang nomor 1, ketika kita bicara tentang ahli, itu kita bicara tentang yang namanya knowledge. Oke. Nah, yang kedua, ketika kita bicara tentang ahli atau profesional guys, kita bicara tentang yang namanya skill. Yang nomor 3, ketika kita bicara profesional, kita bicara tentang yang namanya attitude. Seperti itu. Oke ya, kita bahas satu-satu ya guys. Ketika kita bicara tentang profesional, yang pertama yang disebut dengan knowledge gitu kan, orang itu disebut profesional guys, itu ketika dia memiliki wawasan yang luas. Jadi orang disebut profesional di satu bidang, anggap contoh bidang IT gitu kan. Saya profesional di bidang IT, berarti saya tahu tuh semua knowledge tentang IT dari sejak zaman awal IT udah ada sampai dengan zaman terbaru, riset-riset terbaru tentang IT. Begitu juga kalau saya di bidang manajemen, seperti aktivitas saya harian saat ini, saya harus tahu itu teori-teori manajemen dari masa lalu sampai dengan recent update, penelitian-penelitian terbaru dari manajemen. Itu harusnya ada di kepala saya. Ketika kita menguasai nomor 1 itu, kita akan disebut sepertiga profesional. Belum semua ya, baru sepertiga profesional. Oke. Lalu yang nomor 2, ketika kita bicara tentang profesional, nomor 2 kita berbicara tentang yang namanya skill. Oke ya, skill. Skill itu apa sih? Skill itu adalah bagaimana kita mengeksekusi apa yang menjadi profesi kita. Nah, skill itu didapatkan dari 2 hal. Yang pertama itu adalah jam terbang guys. Jadi skill itu akan meningkat ketika kita memiliki jam terbang yang besar. Dan yang kedua, skill itu akan didapatkan ketika kita mulai berpikir untuk bekerja cerdas. Jadi nggak cuma masalah kita punya pengalaman atau enggak guys, tapi juga tentang apakah kita bekerja cerdas ketika kita menjalankan aktivitas kita. Sehingga ketika kita gabungkan 2 hal itu, oke, maka yang menjadikan kita memiliki skill yang tinggi. Jadi misalnya kita nih nggak punya pengalaman, kita baru kerja 5 tahun di sebuah perusahaan, terus kita diberikan sebuah penugasan baru yang dimana kita belum pernah melakukan itu guys. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita jangan langsung bekerja keras. Itu salah guys. Kita harus selalu berpikir, oke, saya punya tugas seperti ini, pengalaman tidak ada, berarti kan ini new ya. Ini pekerjaan yang new. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mulai berpikir, kira-kira bagaimana cara saya menyelesaikan pekerjaan ini dengan lebih cepat dan lebih tepat. Apakah saya butuh new knowledge? Apakah saya butuh bimbingan dari orang? Atau apa yang saya butuhkan? Nah, itu harus kita pikirkan di awal. Terus, strukturisasi kerja harusnya gimana sih? Apakah saya harus bekerja sendiri? Ataukah ada orang yang bisa saya minta bantuan untuk mensupport pekerjaan saya? Nah, ketika kita rangkum itu dalam skill kita, maka kita akan memiliki skill yang tinggi. Biasanya, ini contoh. Jadi contoh orang yang punya skill yang tinggi itu biasanya bisa mengerjakan pekerjaan, maupun itu pekerjaan baru maupun pekerjaan lama, itu dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada orang lain. Jadi itu juga skill. Sehingga ketika kita diminta menyelesaikan sebuah pekerjaan, orang mengerjakan itu waktu 3 jam, kita cukup 1 jam. Maka itu yang disebut dengan skill. Ketika skill itu kita sudah punya guys, maka kita disebut dengan 2/3 profesional. Gak selesai-selesai ya. Jadi itu profesional yang kedua guys.
Dan yang ketiga, yang paling penting dalam yang disebut profesionalisme itu adalah attitude. Orang sering bilang kaum milenial ini golongan kaum yang knowledge-nya besar, attitude-nya rendah. Ini sebuah realita, guys. Jadi kita nggak bisa hindarin. Saya juga orang milenial, guys. Jadi saya juga termasuk golongan milenial yang mungkin punya pola pikir yang cukup berbeda dengan golongan-golongan generasi X saya sebelumnya, bahwa kita lebih berpikir ada bagaimana mendapatkan hasil. Proses itu belakangan, gitu kan. Kita selalu berpikir gimana menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Jadi kadang jalan pintas itu lebih disenangin. Kita selalu berpikir adalah semua orang itu equal. Bos itu bukan atasan, bos itu my bro, gitu kan, teman kita kan. Dan kadang kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kadang kita agak songong, guys. Kenapa agak songong, gitu kan? Karena kadang generasi milenial ini merasa tahu, karena terlalu banyak temenan sama Google, guys. Oke, jadi ini pengalaman pribadi juga. Saya dulu kayak gitu. Oke, jadi ketika kita bicara tentang milenial, gitu kan, atau kita bicara tentang profesional, khususnya di dunia milenial, memang ini yang harus selalu ditanamkan. Halo Mas Ruli, saya wave dulu ya. Oke. Jadi yang namanya profesional nomor 3 itu adalah bagaimana kita punya attitude. Dan ini jarang sekali diperhatikan zaman sekarang. Orang selalu pikir pendidikannya S2 seperti itu kan, bisa kerja tapi attitude-nya low, guys. Milenial hadir. Oke, milenial hadir. Sama kita, bro. Jadi attitude itu sangat penting untuk disebut sebagai yang namanya profesional. Maksudnya gini, kaum milenial itu biasanya suka nunda pekerjaan. Oke. Jadi kalau golongan X zaman dulu itu selalu berpikir pekerjaan itu dicicil, ya. Dikasih pekerjaan hari ini, selesai 3 hari, hari pertama dicicil sepertiga, hari kedua mungkin sudah 90% jadi, hari ketiga itu cuma konsultasi. Nah, kalau generasi milenial itu beda, guys. Generasi milenial dikasih sebuah tugas selama 3 hari, hari pertama dia santai, gitu kan. Hari kedua pagi dia masih santai, hari kedua siang dia mulai bingung, hari ketiga, nah dia baru tuh mulai ngadep atasannya bilang, "Pak, ini kok sulit sekali ya Pak, saya banyak pekerjaan," dan lain sebagainya. Ini realita. Jadi inilah realita yang namanya attitude. Makanya kadang sering saya lihat di beberapa perusahaan banyak generasi X yang selalu komplain terhadap para milenial ini, guys. Permasalahannya adalah habit kerjanya berbeda, pola kerjanya berbeda. Milenial itu kalau bisa yang namanya jalan singkat, ngapain jalan panjang, gitu kan. Sedangkan generasi X yang mikirnya adalah prosesnya harus bener, sehingga ini nggak match. Nah, sehingga sebagian besar yang terjadi adalah generasi X itu mengatakan generasi milenial sebagai tidak profesional karena suka menunda pekerjaan. Tapi kebalikannya nih, generasi milenial ini bilang generasi X nggak profesional. Karena apa? Karena kurang knowledge, gitu kan. Sehingga inilah realitanya, bahwa profesional ini yang terakhir, ketika kita sudah punya knowledge, yang kedua kita sudah punya skill untuk mengeksekusi pekerjaan, yang terakhir adalah untuk dianggap sebagai profesional selama 100%, kita harus punya attitude yang baik.